Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita berdiri di hadapan kebenaran yang mendalam, yang beresonansi jauh di dalam roh mereka yang dipanggil oleh Tuhan. Ada individu-individu yang dilawan musuh dengan gigih, bukan karena mereka telah mencapai hal-hal besar atau menghasilkan hasil yang terlihat, tetapi karena mereka ditandai oleh surga. Ya, surga telah memusatkan pandangannya pada mereka. Dan karena perhatian ilahi ini, musuh sudah bekerja. Saya ingin Anda memahami ini dengan keyakinan yang tak tergoyahkan dalam kerajaan Tuhan. Ada yang disebut pemilihan anugerah. Ini tentang mereka yang telah Tuhan pisahkan untuk tujuan khusus. Tentu saja, Tuhan mengasihi semua orang. Tetapi pahamilah, ini ada yang secara unik ditandai oleh tangannya. Sepanjang halaman kitab suci, kita melihat pria dan wanita yang dipilih oleh Tuhan. Disorot untuk rencana ilahinya, dalam keluarga dengan 12 anak, Tuhan sering menandai satu orang bukan karena yang lain tidak penting atau tidak memiliki takdir, tetapi karena satu membawa panggilan khusus. Pertimbangkan Daud, yang menyatakan dalam Mazmur 139:14, "Aku bersyukur kepadamu, karena aku diciptakan dengan penuh kekaguman dan ajaib." Berhentilah dan renungkan ini. Tidak ada di dalam kitab suci yang secara eksplisit menyatakan bahwa Tuhan menciptakan seseorang dengan penuh kekaguman dan ajaib. Namun melalui wahyu pribadi, menyatakan kebenaran ini tentang dirinya sendiri. Kata Ibrani untuk dengan penuh kekaguman, yar, membawa makna hormat, kehormatan, dan dipisahkan. Daud tahu ia bukan hanya pria yang mencintai Tuhan, ia ditandai untuk sesuatu yang luar biasa. Ketika Anda menyadari bahwa Anda ditandai oleh Tuhan, Anda membuka otoritas untuk memerintahkan prestasi besar. Anda bisa berdiri di celah untuk keluarga Anda, bukan hanya karena doa Anda didengar, tetapi karena tanda ilahi Anda memberi Anda akses ke telinga Tuhan. Musuh tidak menyerang mereka yang tidak ditandai. Ia menargetkan mereka yang telah dipilih surga. Mari kita jelajahi 6 tanda tak terbantahkan bahwa Anda ditandai oleh Tuhan, tanda-tanda yang menegaskan panggilan Anda, dan memperkuat iman Anda untuk berjalan dengan berani dalam tujuannya. Tanda pertama, perhatian musuh terhadap Anda. Musuh memperhatikan mereka yang ditandai oleh Tuhan. Setiap pria atau wanita besar dalam iman memiliki kesaksian tentang pertempuran rohani yang sengit. Setan memiliki ketertarikan yang tak henti-hentinya terhadap siapapun yang Tuhan rencanakan untuk digunakan. Begitu surga menyatakan, yang ini, perhatian musuh tertuju. Ia tidak perlu tahu detail panggilan Anda, ia melihat tanda surga pada Anda. Beberapa dari Anda yang mendengarkan merasakan ini sekarang. Anda merasakan beban profetik dalam hidup Anda. Anugerah yang menarik perhatian, kebesaran yang bergolak di dalam. Itulah mengapa musuh mengejar Anda. Kekuatan iblis bisa melihat malaikat dan bintang yang menandakan takdir Anda. Pada zaman Yesus, orang-orang bijak dari timur mengikuti sebuah bintang, bukan karena malaikat mengumumkan kelahirannya, tetapi karena bintang itu menandakan kebesaran. Iblis juga melihat bintang-bintang ini. Ketika Anda lahir, bintang Anda muncul. Keluarga Anda mungkin tidak melihatnya, tetapi musuh melakukannya. Itulah mengapa setan menyerang anak-anak pada zaman Musa dan Yesus. Ia tidak melawan bayi biasa, ia menargetkan mereka yang ditandai oleh Tuhan. Pertempuran Anda bukan hanya tentang Anda, mereka tentang rencana Tuhan yang lebih besar dan peran Anda di dalamnya. Tanda kedua, perlindungan dan pertahanan surgawi. Ketika Anda ditandai oleh Tuhan, Anda dilindungi secara ilahi dan dipertahankan dengan gigih. Ini bukan perlindungan biasa, ini surgawi. Artinya datang langsung dari tahta Tuhan. Anda dijaga seperti tidak ada penguasa duniawi yang bisa. Bahkan dalam situasi yang mustahil, ketika orang lain bersekongkol melawan Anda atau kejahatan direncanakan, itu akan sia-sia. Mengapa? Karena Anda ditandai oleh Tuhan. Anda mungkin tidak tahu siapa yang melawan Anda atau bahaya, apa yang mengintai tanpa terlihat, tetapi Tuhan melindungi Anda dari yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Senjata yang dibentuk melawan Anda akan gagal, kata-kata yang diucapkan melawan Anda akan jatuh.
Malaikat dikirim untuk menyelamatkan Anda dari kecelakaan yang bahkan tidak Anda ketahui akan datang. Beberapa dari Anda telah keluar dari situasi yang tidak selamat dari orang lain. Orang lain masuk dan tidak pernah keluar. Tetapi Anda muncul utuh. Mengapa? Karena Anda ditandai oleh Tuhan, diselubungi dalam perlindungan ilahinya. Pertimbangkan kisah Daud. Ketika Saul mengejarnya, Daud memasuki bait suci, lapar, dan memakan roti sajian yang dikuduskan, roti yang hanya diperuntukkan bagi imam, seperti yang dinyatakan dalam Imamat 24:8-9. Dalam Perjanjian Lama, memakan roti itu berarti kematian instan bagi siapa saja yang bukan imam. Namun Daud dan anak buahnya makan, dan tidak ada yang terjadi. Yesus sendiri merujuk ini dalam Matius 12. Menunjukkan bahwa Daud memakan apa yang dilarang dan tetap hidup. Mengapa? Karena Daud ditandai oleh Tuhan. Ini bukan izin untuk melanggar aturan, tetapi bukti perlindungan Tuhan atas mereka yang telah Ia pilih. Beberapa dari Anda telah lolos dari konsekuensi yang seharusnya menghancurkan Anda, kesalahan yang seharusnya merenggut segalanya. Tuhan menolong, bukan hanya karena Ia mengasihi Anda, tetapi karena Anda ditandai. Tanda ketiga, musim isolasi. Isolasi adalah ciri khas mereka yang ditandai oleh Tuhan. Tetapi itu bukan hukuman, itu adalah persiapan untuk kenaikan. Ketika Tuhan mengisolasi Anda, Ia sedang memisahkan Anda untuk membentuk Anda bagi tujuannya. Jangan biarkan musuh menipu Anda untuk berpikir bahwa Anda sendirian karena Anda tidak penting. Iblis adalah pembohong. Tuhan mengisolasi mereka yang telah Ia tandai untuk mempersiapkan mereka bagi panggilan mereka. Setiap pengurapan mendahului penunjukan, tetapi keduanya tidak sama. Tuhan mungkin mengurapi Anda hari ini, tetapi menunjuk Anda bertahun-tahun kemudian. Dalam musim isolasi itu, Ia melengkapi Anda, membentuk Anda, dan mengungkapkan siapa Anda, apa yang Ia harapkan, dan bagaimana memenuhi panggilannya. Pikirkan tentang Sadrah, Mesah, dan Abednego yang dilemparkan ke dalam tungku api. Api yang sama yang menghabiskan orang lain tidak menyentuh mereka. Mengapa? Mereka ditandai oleh Tuhan. Isolasi adalah tempat pelatihan Anda. Ketika Anda merasa sendirian, bukalah mata dan telinga rohani Anda. Tuhan sedang mengajar Anda, memberi kapasitas kepada Anda, dan memurnikan Anda. Jangan biarkan beban isolasi mengalihkan perhatian Anda dari wahyu yang Ia sampaikan. Beberapa dari Anda telah dirayakan oleh orang lain, tetapi tepuk tangan itu bisa membuat Anda kehilangan pandangan dari panggilan Anda. Ketika Tuhan melihat Anda menyimpang dari jalur, Ia menarik Anda ke dalam isolasi untuk memfokuskan kembali hati Anda. Rangkuloh itu adalah tanda Anda ditandai. Tanda keempat, konfirmasi melalui mimpi. Tuhan berbicara kepada mereka yang telah Ia tandai, seringkali melalui mimpi yang membawa bobot ilahi. Anda mungkin melihat diri Anda dikelilingi oleh singa, tidak menyerang, tetapi hadir, melambangkan kekuatan dan otoritas. Anda mungkin bermimpi terbang, tanda kemampuan supernatural, atau membantu orang lain memimpin yang tersesat, berdoa untuk yang sakit, membebaskan yang tertindas, atau memberi makan yang lapar. Ini bukan mimpi sembarangan. Ayub 33:14-16 menyatakan bahwa Tuhan berbicara dalam mimpi, menyegel petunjuk di malam hari. Jangan abaikan apa yang Ia tunjukkan kepada Anda. Jawaban yang Anda cari, pertanyaan yang Anda miliki, Tuhan telah berbicara melalui mimpi Anda. Ini adalah konfirmasi bahwa Anda ditandai untuk tujuannya. Tanda kelima, konfirmasi dari orang lain. Orang-orang di sekitar Anda sering melihat panggilan Anda sebelum Anda melakukannya. Mereka mengucapkan kata konfirmasi atas hidup Anda, mengenali tanda Tuhan pada Anda. Ketika saya masih kecil, orang-orang memanggil saya nabi. Pada usia 4 atau 5 tahun, saya berulang kali mengucapkan kata clash. Sepanjang hari, di hari yang sama, guru saya mengalami kecelakaan yang disebabkan oleh masalah kopling di mobilnya. Ia mengira saya ada hubungannya dengan itu. Tetapi ibu saya merasakan anugerah saya. Percaya Tuhan menggunakan saya untuk memperingatkannya. Saat saya tumbuh, orang lain terus menegaskan, "Kamu adalah nabi."
Saya tidak melihatnya sendiri. Tetapi kata-kata mereka adalah konfirmasi dari tanda Tuhan dalam hidup saya. Dengarkan mereka yang berbicara tentang kehidupan atas Anda, mereka sedang menggemakan pernyataan surga. Tanda kinam pertemuan supernatural. Mereka yang ditandai oleh Tuhan, sering mengalami pertemuan supernatural yang tidak bisa dijelaskan, baik sebagai anak-anak maupun dewasa. Beberapa dari Anda telah melihat malaikat, mendengar suara, atau memiliki mimpi yang jelas yang masih Anda ingat, karena itu bukan sekadar mimpi, itu adalah kunjungan ilahi. Yang lain memiliki momen di mana seseorang berbicara kepada Anda, lalu menghilang tanpa jejak. Pertemuan ini mungkin terjadi di masa kecil, di mana Anda melihat, mendengar, atau merasakan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan orang lain. Beberapa dari Anda diberitahu oleh ibu Anda tentang peristiwa luar biasa selama kehamilannya dengan Anda, pengalaman mendekati kematian, intervensi malaikat, atau fenomena rohani. Mengapa? Karena Anda ditandai oleh Tuhan sebelum Anda bahkan lahir. Kesimpulan berjalan dalam tanda ilahi Anda, saudara-saudari yang terkasih. Jika tanda-tanda ini beresonansi dengan Anda, ketahuilah ini, Anda ditandai oleh Tuhan. Serangan musuh, perlindungan ilahi atas Anda, musim isolasi, mimpi, konfirmasi, dan pertemuan supernatural, semuanya bersaksi tentang minat surga pada Anda. Anda dipisahkan untuk tujuan yang jauh lebih besar dari yang bisa Anda bayangkan. Jangan mundur atau meragukan panggilan Anda. Berdirilah teguh, percayalah pada waktu Tuhan, dan berjalanlah dengan berani dalam pemilihan anugerah yang telah Ia letakkan pada Anda. Hidup Anda bukan biasa, itu adalah tugas ilahi. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena telah menandai kami dengan anugerah-Mu. Kami mempercayai perlindungan-Mu, merangkul persiapan-Mu, dan berdiri dalam kagum atas konfirmasi-Mu. Bantu kami berjalan dengan percaya diri dalam panggilan yang telah Engkau letakkan dalam hidup kami. Biarlah nama-Mu dimuliakan melalui kami, sekarang dan selamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Jika pesan ini menggugah roh Anda, nyatakan di kolom komentar, saya ditandai oleh Tuhan, dan saya berjalan dalam tujuannya. Sukai, bagikan, dan berlangganan untuk lebih banyak pesan iman. Bagikan kisah Anda di bawah ini. Dan sampai jumpa lagi. Tetaplah kuat dalam kasih Tuhan.